Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baiklah, pada hari ini 10 menit mendatang kita akan membahas materi PPKN kita. Kalau seandainya nanti tidak ada pertanyaan, berarti cukup segitu saja. Tapi kalau seandainya nanti banyak pertanyaan, berarti mungkin nanti 10 menit. Oke, ini masih loading, kita tunggu materinya. Bentar lagi. Nampak materinya belum? Halo, materinya sudah nampak belum? Masih loading? Nampak Pak, nampak Pak. Nampak Pak. Oke. Kayaknya ini masih loading ya. Ini sudah nggak ada bergabung lagi ya, cuman berapa orang lagi nih? Cuman 12 sampai 13 orang tuh. Kita tunggu dengan sabar ya, ini sepertinya loadingnya agak susah. Masih mutar-mutar dia. Ada yang bergabung? Oke, udah nampak ya? Baik, jadi materi kita adalah pendidikan Pancasila. Ntar ada yang bergabung. Nih, yang pertama adalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di sini pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1951 dijelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara. Nah, yang 3 bagian itu, yang pertama burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Selanjutnya, wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau yang tersebar. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan beragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama.
adat istiadat, dan keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap anggotanya. Keberagaman suku di Indonesia juga mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Nah, kebudayaan adalah segala kegiatan manusia dalam mengolah alam. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi. Nah, sistem mata pencarian di Pulau Sumatera, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Di dataran rendah seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat banyak bermata pencarian sebagai petani dengan hasil pertanian seperti padi, kacang, jagung, dan tanaman palawija. Nah, untuk daerah Nusa Tenggara, selain kegiatan pertanian, masyarakat juga banyak berprofesi sebagai peternak. Hal ini didukung oleh iklim dan jenis tanaman yang kondusif untuk kegiatan peternakan. Di daerah Kalimantan yang banyak memiliki tanah gambut, masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan. Sama halnya dengan masyarakat di Sulawesi, mata pencarian penduduknya dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Masyarakat di daerah pesisir bermata pencarian dengan memanen hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, mutiara, dan rumput laut. Terus sistem kemasyarakatan, ada sistem kekerabatan, organisasi sosial. Bentar ya, ada yang masuk. Sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi. Ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Keberagaman ini disebabkan oleh banyaknya bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia ada ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid. Kemudian ras Malayan Mongoloid ini ras Asiatik Mongoloid. Bentar ya, ada yang masuk seperti ini. Sedangkan ras Melanesoid ini seperti ras Kaukasoid. Keberagaman ditujukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi harus diutamakan agar bangsa ini tidak terjerumus dalam konflik yang menimbulkan perpecahan. Toleransi sering dikaitkan dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Nah, bentuk perilaku toleransi dalam keberagaman norma dan kebiasaan meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi para penganutnya, tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain, tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya.
Perilaku yang sesuai dengan toleransi keberagaman agama, mengamalkan ajaran agama, menghormati agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama, bersikap toleran terhadap ritual kegiatan keagamaan pemilu agama lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia, seperti mau bekerja sama dengan orang suku dan ras lain, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita, menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang dari suku dan ras yang lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan, yang pertama menghargai golongan lain, tidak diskriminasi, saling mengerti, saling menghargai, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Ya, Bapak kira ini udah selesai ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan dibuka kamera dan mic-nya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini Putra Ananta ini gimana ceritanya? Nih di atas motor ya? Iya. Anjing. Lagi balap, Pak. Pak, lagi balap, Pak. Lagi balap itu. Aduh, kamu ini gimana sih? Nanti kamu tuh ini jatuh. Oke, sebelum Biasa, Pak. Bapak Udah kebal itu, Pak. sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, coba dibuka kameranya, kita mau foto dulu sebentar. Tidak boleh foto 2 jari, itu nanti itu kayak Prabowo itu. Seperti ini. Semuanya. Ini yang lain belum buka kamera ya? Farhan mana kamera? Dini. Yang lain kenapa nggak buka kamera? Yang lain mana? Ini Pak, kami gabung kamera. Kami gabung di sini Pak. MPLB 1. Halo Bapak. Oke, semuanya dengan senyum yang manis. 1, 2. Bukan itu Farhan di kafe. Tadi kafe tidak tahu. Itu siapa hidup? Yang ini boleh 2 sih, ini siapa Pak? Mantap aja dah Pak. Mantap. Itu juga ada poster DPR. Jangan ada ya, sekarang nggak boleh galau segala jari. Sini aja. Jangan, harus kayak gini. Ada yang Pak, mau foto, foto, Pak. silakan. Kalau ada yang mau memoto, dipersilakan. Oh Putra. Kita nempel biar. Gaya Andini aja. Andini. Bapak. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup. Jadi ini adalah sebagian Iya Pak. ya. Iya Pak. Iya. Jadi ini adalah kita mengulang-ulang pelajaran yang ada di sekolah dan menambah wawasan kita. Karena kamu sedang libur nanti supaya tidak bosan liburnya. Jadi Bapak memberikan materi ini. Oke, kalau ada lagi salah dan janggal mohon maaf. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Oke, sudah boleh ditutup. Terima kasih Bapak. Sudah boleh ditutup.